Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjut kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Yazalunaka madza ukhila lahum qul ukhila lakum thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarhi mukallibina tu'allimunahunna mimma lakumullah fa qul ma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ini ya, sebelum ayat ini datang, malaikat Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta izin ya, minta izin untuk datang masuk ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersilahkan kepada malaikat tadi untuk masuk. Tetapi ternyata malaikat Jibril tidak mau masuk, alasannya karena ada anjing. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya Abu Nafi untuk membunuh anjing yang ada di Madinah. Kemudian anjing-anjing yang ada di Madinah dibunuh oleh sahabat tersebut. Tinggal satu anjing yang dibiarkan karena anjing tersebut berada di samping wanita, dia kasihan. Kemudian dia kembali ke Rasulullah. Tapi malaikat tetap tidak mau masuk, maka disuruh kembali untuk membunuh. Kemudian anjing tersebut dibunuh dan kembali ke Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu para sahabat datang, ya bertanya, ya Rasulullah, apa kita ini dihalalkan untuk membunuh anjing? Kemudian Rasulullah diam dan turunnya ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalunaka takon sapa sahabat ing sira ayat Muhammad madza ing apa ukhilla den khalaqama lahu manusa al muslimin. Madza ini banyak tarkibnya ya. Ada yang dibaca ma ing utawi opo ikuda barang gitu ya. Ada yang jadikan maf'ul, ada yang jadi tada ya. Kul ngucap sapa sira jawab sapa ukhilaten khalaq apa tayyibatu pira-pira panganan kang enak al mutawadu pira-pira panganan kang den wilang enak. Melanjutkan yang ayat kemarin kan ada hal-hal yang diharamkan, banyak makanan yang diharamkan terhadap kaum muslim ya, bangkai, jatuh, kemudian ditendang hewan lain dan sebagainya ya, dimakan hewan lain dan sebagainya, haram kan gitu ya, darah dan sebagainya. Sini kemudian sahabat tanya, terus apa yang kita ini yang makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini dijawab oleh Allah beberapa hal yang dihalalkan dimakan oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang mukmin. Itu atau nyibat makanan sing enak-enak. Tapi yang jelas makanan yang enak ya harus
sesuai koridor syariah ya, ada ketentuan, langsung enak, misalkan babi enak ya enggak boleh ya. Jadi harus makanan yang tidak nabrak dengan agama, tidak nabrak dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu ya. Wasaiduma dan burone hewan alam tungkan mulang siro milajan boro-boro hewan pekasapan al-kawa cibi tegese boro hewan pekasapan minal kilab saking perwasu asiba ilan satu kelak watailan manuk. Yang pertama makanan yang enak-enak ya. Yang kedua ya hasil tangkapan hewan ya. Tangkapan hewan itu juga boleh dengan syarat mukallibina. Kali pura-pura ngecelakon khala halun ta mungkin dari hal min kalab sang al kalba ing anjing ing asu bita tingkat tasdid hanya kalab tu yang ai arsa tu sing ngecelakon ing kalb al saiti ing atase buron tu alimuna halimulang sira ing jare halun ta itu anak hal min dor mukallibin hal saking domir rapat mukallibin itu atibuna tegese mulang sapa sira mimasa basa mimma saking hewan alamakum kan mulang ing sira sapa Allah minadha bisaiti saking burane buron, maksudnya hasil tangkapan hewan. Maksudnya di sini ya apa namanya, tangkapan hewan itu juga boleh ya, boleh arti alias halal dimakan dengan syarat ya hewannya itu kan diajari ya, diajari untuk menangkap. Gak semua tangkapan boleh ya, dalam arti halal ya. Kalau tidak diajari tangkapannya yang tidak boleh, tidak halal ya. Jadi memang ada jenis hewan yang bisa diajari seperti anjing atau mungkin di sini hewan buas atau mungkin burung, diajari cara menangkap. Kalau dilepas ya dia menangkap, kalau tidak boleh ya diam, gitu ada syaratnya ya. Fakulu moko mangan barang amsakna kang ngeker apa jaware alek maksud wa ingkul nasrajan wa ing kotalna selajan mateni apa jaware di alam yakna kan mangan sapa apa jaware min sakma bihla bi alam kan bedani liyane hewan kan ora den wulang. Wale akhil mokal apa sedua burunane ala wa alamatuha uta alamate walama itu atal sila yang kau ngecolake sapa sila melayu apa hewan mang ida ur sila akan den colake kata jarolan ngeker apa hewan ida jiro alekala ida jujirot alekana den keker watum sikalan ngeker hewan tadi malaman tadi asaita ing buronan ya. Walata ulalan ora mang kena mangan. Walata kulan ora mangan mu'alama minus saking hewan-hewan sing ditangkap tadi. Wa kalau monte kedhedheke barang yurobu kan den weruhi bi karma iku apa dalika. Wa kalau kedhe barang yurobu kan den weruhi bi kan apa dalika dadi kaulang mu'alama iku salah sumarotin. Telung ambalan. Wa inakal mau kelaman mangan opo mu'alama minus saking hasil bural falaisa moko ono soid ikma amsakna kang ngeker opo mu'alama ing ma ala sahibina ing atase wong kang duweni mu'alama kon duweni hewan sing dilepas tadi. Fala yahil moko hal opo akluhu mangan hasil bural kama fi hadisi kalau barang tak sahih. Tapi lain hadis ana saida zami ngetulake burung gawe panah ya, saida sambut iku ida ursalangan dan celake panah sam wa dzikran apa ismu arane Gusti Allah alaihi ing atase
irsal mang kasoidul malaikat dene burane hewan sing diulang ngajaran berapa hewan sing diulang, hewan sing sebagai penangkap hewan lain ya. Maksudnya gini ya. Pokoknya hewan tadi syaratnya ya harus diajari. Dan diajari itu tandanya minimal diuji 3 kali. Kalau 3 kali dilepas mau memburu, disuruh berhenti mau berhenti, kemudian setelah mendapatkan itu tidak dimakan gitu ya, ya gak apa-apa, meninggal ya, mati tidak apa-apa, hewan yang tangkapannya mati tidak apa-apa, yang penting tidak dimakan ya. Kalau dimakan tidak boleh ya. Jadi dia itu bukan atas suruhan si pemiliknya, tapi keinginan sendiri kan gitu. Tetapi ini kan juga tidak disebutkan di ayat ini ya. Mimalam kumlah fakul ma'am sakna alaikum. Fakulu mimam sakna, maka yang ditahan, yang dihasilkan itu maka makanlah. Lah ini karena di sini tidak dijelaskan ya. Makanlah apa yang didapatkan hewan buruan tadi. Dari hewan yang disuruh tadi, yang sudah diajari. Akibatnya ya beda, ada yang syaratnya tidak dimakan. Ya, mati tidak apa-apa ya, buruan, karena ya mungkin mati kan mungkin mendapatkan sulit, mungkin dicatek atau di apa. Ya, ditangkap sampai nemen sampai kuat kemudian meninggal atau mati ya. Tapi masalahnya bagaimana kalau dimakan? Ini kan tidak dijelaskan di sini ya. Ini ya kalau di sini di tafsir ini tidak boleh ya, tapi ada yang mengatakan boleh. Maksudnya yang dimakan yang bukan yang di dalam perut ya, tapi yang kare ini sisanya tidak ada yang mengatakan itu boleh. Boleh dimakan, pendapat ya. Tapi perlu diketahui kalau tangkapannya ini masih hidup ya tetap harus disembelih ya. Nah, kalau sudah mati ya tidak usah disembelih ya. Kalau kita menyembelih secara biasa kan pakai di tenggorokan ya. Nah, tapi kalau ini kan hewan liar yang ditangkap ya tidak seperti itu, ya. Tidak harus yang dibunuh oleh hewan tangkapan tadi harus gorokannya, enggak ya. Ya terserah, pokoknya ya dapatnya lewat apa ya terserah, biar mati biar hidup boleh ya. Bahkan ada yang mengatakan sisanya makan tetap dimakan oleh manusia bisa halal. Tapi di sini khususnya kalau di Imam Syafi'i tidak boleh, harus hewan itu menangkapnya bukan untuk dimakan tetapi hanya ditangkap saja, maka buruannya boleh dimanfaatkan oleh orang yang menyuruh, dalam arti halal ya. Seperti dalam hadis ya, hadis juga begitu ya. Ini hadis ini kan menyebutkan bukan hewan tetapi orang memanah ya. Pada waktu memanah baca bismillah, kemudian yang dipanah kena itu juga halal ya. Atau mungkin di era sekarang ya pakai bedil ya, tembak ya, pada menembak baca basmalah, itu ya halal gitu kan. Ini kalau ya lihat masalahnya kan, pokoknya yang penting apa namanya sesuai dengan aturan agama maka halal makanannya ya, halal hewan yang didapatkan tersebut. Wadhkuru smallahi alaihi, maksudnya di sini sebutlah nama Allah. Ini juga beda pendapat ya. Kalau di sini sebutkan melepaskan hewan yang disuruh menangkap. Di sini ya. Indair salihi. Tapi ada yang mengatakan ya hewan tangkapan ini kan hewan yang dilepas, hewan yang untuk menangkap. Baca bismillah. Kalau bedil ngono ya
pada waktu akan menembak dor itu ya baca basmalah gitu kan. Tapi ada yang mengatakan hasil kalau hasil buruannya kan dibacakan basmalah pada waktu disembelih kan gitu ya. Ya namanya gak ada kepastian kan, gininya disebutkan wadkurusmallah alaihim. Nah, alaihi ini haknya ini kembali ke apa? Kembali ke hewan yang disuruh menangkap hewan lain, apa hewan hasil tangkapannya. Dari sinilah maka ya terjadi perbedaan maksud. Ya bagaimana? Ya terserah, namanya beda, tergantung orang yang mengikuti ya. Tapi ya mengikuti ya tidak boleh selang-seling ya. Kalau selang-seling kan merendahkan hukum ya. Maksudnya mengikuti pendapat si atau dicari yang ringan-ringan ya jadi masalah, itu namanya orang tidak konsisten kan. Kalau orang konsisten ya harus jalurnya sama kecuali terpaksa kan gitu ya. Watakumullah lamun diasu Allah kuca innal sariul hisabi, luwih cepet hisabe. Ya kita harus takut kepada Allah. Di sini disebutkan bahwasanya ada yang menyebutkan dalam hati disebutkan nanti di akhirat itu hisab menghitung amal orang seluruh dunia itu kira-kira setengah hari ya, kira-kira 6 jam selesai. Ya tidak ada yang kelewatan dan tidak ada kalau di dunia selain kelewatan apa ya pakai suap dan lain sebagainya supaya cepat amalnya tidak terekam. Misalkan kalau manusia kan punya nafsu ya yang jelek itu tidak terekam, yang terekam yang baik saja tidak mungkin ya, pokoknya direkam semua, dideteksi semua tanpa sedikit pun yang teledor. Disebut dalam kira-kira setengah hari diukur hari di dunia ini ya. Kalau di dunia kira-kira setengah hari ya mulai jam 6 pagi sampai beduk sampai jam 12 siang kira-kira. Kalau alam kan tidak tahu, itu kan penjelasan yang ada di sekarang, tapi pelaksanaan nanti di alam gaib gak ada yang tahu ya. Al yaumain dan dinaiki ukilat lakmun otai batu propro makain al mutal. Jadi ketika Rasulullah di Arafah haji ya, itu ada ayat turun kita ini dihalalkan makan makanan yang enak. Tadi yang jelas makanan yang enak ya makanan yang bukan yang dihalalkan Allah ya. Ini kan disebutkan uhalakum atau ibadu. Toyibatu itu kan tidak disebutkan di sini. Itu yang ada hubungan dengan haram, yang jelas yang sesuai dengan syariat ya. Nah, kalau hewan ya disembelih secara agama kan gitu. Jadi makanan ya tidak ada unsur babinya, tidak ada unsur darah dan lain sebagainya kan, ada syaratnya. Ya kecuali kemarin ya orang yang terpaksa ya. Terpaksa itu juga tidak bangga kemudian merasakan seenaknya makan melebihi kekenyangan, tidak boleh. Terpaksa itu kan secukupnya ya. Kadang-kadang orang kan ada kadang-kadang walaupun terpaksa seenaknya itu ya haram hukumnya ya. Tetapi di sini walaupun atau ibadah tetap merujuk kepada agama ya, tidak boleh melanggar. Waktu amul ladhi untai makan wong akeh. Utukan diamparan Alkitab dabaiku Yahudi sebagai berapa sembelihane hewan sembelihane wong Yahudi dan berwarna Nasrani iku hilun halal lakman. Sembelihan orang Yahudi Nasrani juga halal, tapi dengan syarat ya, tidak seperti kemarin seandainya dia menyebutkan nama selain Allah pada waktu menyembelih ya haram ya. Kemudian takarrub mungkin dengan siapa gitu niatnya ya tidak boleh ya, maksudnya ya secara normal dia menyebut Tuhannya kan sama dengan orang Islam, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani sama yaitu Allah. Bedanya dia kan ada tambahan ya, anak Tuhan dan lain sebagainya, tapi yang pokok sama ya. Maka makanannya orang Yahudi Nasrani dalam arti hasil sembelihannya juga halal bagi orang mukmin, bagi orang Islam.
Wa ta'amu kuntai panganan sira ya ing utul kita hilun halal lahum maring untuk kita. Makanan kita juga halal bagi mereka. Maka mereka halal bagi kita, makan kita, makan orang mukmin halal bagi orang Yahudi dan Nasrani. Makan orang Yahudi, Nasrani halal. Pokoknya semua makanan ahli kitab. Ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, Quran halal ya. Yang penting ya sesuai syariat, tidak melanggar yang asli, yang pokok ya. Wal musonatu tabira perawaton kanthi reksa minamunya sang pro mukmin minal mu'minat sang pro mukmin wadon wal musal pura-pura wadon kamerdeka al haro itu wadon kamerdeka miladi sang maka untuk kitab utuh kanthi ban soal kitab ning kopi sadurunge hilun halal lakman antakihuna ing yanto nikah sapa sira ing muksonat. Ini juga begitu ya. Orang-orang mukmin boleh menikah ya sama mukmin. Orang-orang mukmin boleh menikah wanita ahli kitab, menikah orang Yahudi, menikah orang Nasrani. Maksudnya sah ya, tidak diharamkan, boleh sah. Idza ataytumuhunna alikane awe sapa sira ing muksonat ujrana ing promari muksonat musina kare rapi kabeh mutazawijina harapi sapa sira kabeh ghaira mustafikhina kali orang nglakoni zina mulinina nglakoni zina ngedengake bizina kazina bina kal muksonat. Maksudnya apa namanya, ya nikah sesuai aturan yang ada ya setelah nikah diberikan mahar. Maksudnya idza ataitumuhunna jurahunna di sini ya kalau pas syarat sahnya ya tidak ada apa namanya harus pakai mahar. Baru berikutnya ya, baru di sini hanya sifatnya menguatkan, bukan dalam arti kalau menikah orang apa namanya ahli kitab harus ada maharnya, yang lain tidak ya, tidak sama, cuma beda di sini di Al-Quran di sini sebutkan menguatkan, jangan sampai menikah dengan orang ahli kitab tanpa mahar sah, maksudnya gitu ya, sama maksudnya ya. Dan yang tidak boleh ya seperti itu ya, melakukan hal yang di luar ketentuan yaitu zina. Ya tetap tidak boleh, maksudnya jangan sampai misalkan zina dengan ahli kitab ya tidak boleh ya. Dengan terang-terangan ya tidak boleh ya. Wala mutakhidatan lan pira wong kang ngalap sanaraket Allah mina saking muksonat tusirun tegese nyamaraket bina kal muksonat. Jadi maksudnya orang mukmin laki-laki boleh ya, boleh menikah dengan ahli kitab wanita. Tetap syaratnya seperti mukminat sama ya. Ya zina, maksudnya zina yang melakukan di luar nikah ya tidak baik terang-terangan maupun rahasia, tetap tidak boleh. Di sini disebutkan itu kan menguatkan kepada kita, menyerukan kepada kita jangan sampai ya melakukan hal di luar ketentuan agama. Harapannya kan begitu ya. Pamayakpur manusia sopan wong iku yakpur kufur pilih kan iman manusia yakpur kufur iman sapa wong pilih kan ayat tata tegese murtad sama fakot mak kabita mau kelebur apa amal-amalnya asale kang bakul qabla dalik satu murtad walai tata moko ora den wilang falayu tadu moko ora den wilang apa bi amal walau bisa belum kanjar apa alih ana. Jadi kalau orang kufur dengan iman, maksudnya murtad ya, setelah iman murtad,
maka amal-amal yang dulu yang pernah dilakukan ya hilang, lenyap. Bukan setelah misalkan asalnya kafir, masuk Islam, dapat pahala, kemudian kafir lagi, murtad. Selama amal baiknya masih ada, tidak ada, itu sudah hangus ya, hangus, hilang, tidak diperhitungkan ya, amalnya tidak diperhitungkan dalam arti dianggap lenyap. Karena apa? Syarat amal itu baik menempel harus iman. Selama tidak ada keimanan, ya itu ya sia-sia ya amal baiknya. Sia-sia dalam arti nanti di akhirat. Kalau di dunia ya tetap ada saja mungkin orang yang pernah hubungan dengan mereka secara kemanusiaan ya. Secara agama sudah tidak diperhitungkan. Nah, orang yang asalnya kafir kemudian akan meninggal, delalah, baca syahadat, ya tidak diperhitungkan amal ini karena sudah terhapus oleh kebaikan tadi ya. Tetapi bagaimana kesimpulan akhirnya? Ya Allah sendiri yang akan menentukan. Ini kan dari penjelasan yang ada kan gitu ya. Wa uteman bilakna ikumul khosak ngongkang tuno kabeh idama tarimat alain dan cover tadi nanti di akhirat ya dalam mati rugi ya, khosir. Karena apa? Ya setelah berbuat baik kok berhenti berbuat jelek lagi. Mengapa kok begitu? Ya namanya perjalanan hidup manusia ini kan tidak ada yang tahu. Karena hati ini kan bahasa Arabnya kolbun. Ya berubah-ubah, tidak ada yang tidak berubah yang ada pada diri manusia. Manusia yang baik bisa berubah jadi jelek, yang jelek bisa berubah jadi baik. Yang kita minta ini kan supaya Allah ini meneguhkan keimanan kita tidak hilang ya. Karena mungkin saja ya semua serba mungkin. Apalagi kalau lihat fenomena yang ada di era sekarang ini. Orang kan apa ya mudah untuk berbuat yang mudah menjadikan dia munafik, walaupun itu apa ya kontemporer, tidak selamanya. Kalau munafik yang selamanya kan seperti yang ada di zaman Nabi, yang disebut Allah munafik itu ada yang munafik selamanya, karena Allah tahu kalau orang munafik sama meninggal. Kalau di fenomena kan banyak mengatakan ini haram tapi dilakukan terus menerus ya. Ini kan lucu ya. Ya tidak ada lucu, aneh ya. Karena apa? Ya karena mungkin sudah eranya banyak yang begitu, dia tidak begitu mungkin kelihatan seperti aneh gitu. Sudah tahu kalau itu haram. Orang sekarang kan rata-rata tahu, karena apa? Ya berita di mana-mana, mencari informasi gampang, tapi tetap dijalankan. Seakan-akan itu tidak diharamkan ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada hal yang kurang, kita menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi rabbah wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zin ilma warzuqni fam rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.